Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko Adi di channel Putra ETC. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara memperbaiki charger aki atau cas-casan aki yang rusak ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat sudah ada charger aki dengan kotak setafol. Ini punya teman saya dan ini charger aki rakitan ya teman-teman. Kata teman saya, charger aki ini kalau untuk ngecas baterai atau ngecas aki gitu, akinya malah drop, akinya malah rusak, katanya kayak gitu. Jadi akan kita cek dalamnya. Jadi sebelum kita ke tutorial bagaimana cara memperbaiki charger aki yang rusak, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe di bawah dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Putra ETC. Oke, untuk langkah yang pertama kita lakukan adalah kita akan cek dulu tegangan output dari charger aki ini ya. Teman-teman bisa lihat nih charger akinya dari kotak stafol ya. Ini charger aki rakitan. Jadi langsung aja kita akan cek, dan kabelnya semrawut ya atau berantakan. Nah ini kabel inputnya yang dikonekkan ke stop kontak. Kita konekkan dulu. Oke, udah kita konekkan, kita hidupkan saklarnya. Hidup aja ya teman-teman, lampunya hidup nih, lampu indikatornya. Coba kita cek tegangan. Dan ini kabel outputnya teman-teman. Yang merah untuk positif ke baterai dan yang hitam untuk negatif ke baterai. Bagus kok, ada apinya. Lalu apa yang membuat dia bisa merusak baterai ya, atau aki yang dicas malah ngedrop? Coba kita akan cek dulu tegangan outputnya ya teman-teman. Kita cek dulu tegangan outputnya, siapa tahu overcharging, jadi malah akinya bukannya bagus malah rusak. Jadi kita akan cek tegangan outputnya berapa ya. Oh ya jelas aja akinya rusak. Tegangan outputnya 19 volt. Berarti kita udah tahu permasalahannya teman-teman. Kenapa charger ini dipakai malah akinya drop atau rusak? Ya karena overcharging gitu. Baterainya kan maksimal kan 13,8 volt toleransinya. Ini 19 volt. Ya bener aja kalau baterainya rusak. Jadi langsung aja kita akan eksekusi ini charger aki buatan. Bahaya banget ini. Kita cabut dulu ya, atau kita matikan dulu saklarnya. Begitu cabut, let's go, kita buka charger akinya. Oke, ini dia teman-teman isi dari charger aki buatan. Dia menggunakan trafo 5 ampere, tapi kok CT ya? Harusnya trafo 0 kalau untuk buat charger aki. Ini kok CT gitu. Dan di sini dia masih pakai elko atau kapasitor. Seharusnya kalau charger aki nggak usah pakai elko, nggak apa-apa. Kita cek dulu. Kita potongin dulu. Nah teman-teman bisa lihat ternyata tegangan outputnya yang diambil 15 volt CT. Teman-teman bisa lihat nggak nih? Teman-teman bisa lihat nggak? 15 volt loh. Iya benar aja nih, 15 volt nih. Tuh. Iya benar aja outputnya sampai 19 volt. Waduh. Ini nih kalau misalnya yang harus diperhatikan dalam membuat charger aki rakitan, kita harus menyesuaikan voltase outputnya ya teman-teman. Jangan asal sembarangan buat charger aki.
yang bisa berakibat ya bukannya baterainya terisi penuh malah overcharging, baterainya malah drop atau rusak. Langsung aja kita bongkar ya. Kita panaskan solder dulu. Oke, selagi kita menunggu solder itu panas, kita akan coba cek diodanya dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan diodanya nggak apa-apa. Atau enggak gini aja, kita lepas yang di sini nih, yang di elko. Jadi kan kita cek. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nih. Oke teman-teman, nih teman-teman bisa lihat ya isi dalamnya. Di sini kalau untuk inputnya udah benar 0 sama 220, tapi di sini CT-nya 15 volt ya. Seharusnya kita cari yang 12. Nanti akan kita modifikasi supaya outputnya menjadi 12 atau 13,8 lah toleransinya. Nah untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan cek dulu diodanya rusak atau tidak ya. Oke, kita akan tes diodanya. Apakah diodanya masih bagus atau tidak? Kita taruh sini. Ya, teman-teman bisa lihat ya. (1093). Kita balik. Oke, berarti diodanya masih bagus ya atau masih normal. Jadi cara mengetes diodanya seperti ini ya teman-teman. Untuk yang kabel merah ini kan output positif yang dari keluaran dari dioda nih, itu kita tempel ke port atau jack yang hitam dari polytester ya, seperti ini. Terus yang port atau jack yang warna merah kita taruh di output yang negatif atau yang hitam. Nanti dia akan terbaca di situ diodanya 1094. Nah terus kemudian kita balik yang merah nih, jack warna merah kita taruh di kabel positif yang merah, yang hitam juga kita taruh di kabel negatif yang hitam. Kalau dia tidak ada perubahan nilainya atau OL, berarti diodanya ini masih bagus. Kalau dia bocor atau diodanya jebol, kita bolak-balik akan menunjukkan angka di sini teman-teman. Oke, berarti diodanya ini nggak apa-apa. Berarti yang menjadi permasalahannya yaitu ini teman-teman, dia ngambil supply dari trafo. Teman-teman bisa lihat nih 15 volt loh, yang bener aja nih. Nih teman-teman bisa lihat nih 15 volt, sementara baterai kan cuma 12 volt ya, toleransinya 13,8 lah. Ini 15 volt ya, gimana gimana baterainya nggak rusak ya, jadi overcharging dia. Oke, jadi ini soldernya udah panas ya. Saatnya kita eksekusi. Kita akan modifikasi nih charger aki-rakitan nih. Jadi kalau buat teman-teman untuk buat charger aki jangan asal-asalan ya, harus kita lihat dulu outputnya berapa, sesuai kebutuhan enggak gitu kan. Kita solder dulu kabel output dari dioda.
mengakali atau untuk mengatasi tegangan outputnya ini kan 15 nih teman-teman. Di sini yang paling kecil 15, ada 18, sebelahnya ada berapa nih? Ada 20, 32, 25. Sebenarnya trafo ini untuk trafo ini ya teman-teman. Untuk trafo biasanya untuk buat power ampli atau pengeras suara nih biasanya pakai trafo CT. Tapi ini dipakai untuk charger aki, tapi nggak apa-apa lah. Akan kita modifikasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kan yang paling rendah 15 volt nih. 15 volt ya. Ini paling rendah 15 volt CT lagi. Jadi ini udah bener ngambilnya CT sama 15. Tapi yang akan kita rubah adalah line input dari sumber AC ya teman-teman. Nah ini kan ada 0, ada 110, ada 220 dan ada 240. Kalau dia 220 yang dipasang, berarti voltasenya sesuai dengan yang ada labelnya ini. Di sini 15, di sini 18 ya, outputnya tetap 15. Tapi kalau misalnya kita taruh di 110, berarti yang outputnya ini lebih dari 15 teman-teman. Bisa jadi 18, bisa jadi 20 bahkan di yang label 15 volt ini. Jadi untuk cara mengatasinya biar kita dapat supply 12 volt outputnya, kita akan pindah jalur kabel inputnya ya teman-teman. Yang tadinya 0 sama 220 akan kita pindah ke yang nih 240 nih. Teman-teman bisa lihat nih. Ya, 240. Akan kita pindah ke sini. Kita singkirin dulu. Nah, udah kita lepas. Udah kita sambung ke yang 240. Supaya apa? Supaya tegangan outputnya bisa lebih rendah, atau kita bisa dapat 12 volt ya teman-teman. Karena kan tegangan aki atau baterai itu kan 12 volt ya. Masa di charger sama 19 volt? Ya bakalan rusak. Biar aki baru sekalipun ya bakal rusak karena dia overcharging teman-teman. Nah akan kita pindah ke yang 240. Ini teman-teman bisa lihat nggak? Nih kan ada tulisan 0, 110, 220 dan ada 240 ya. Tadinya kan di 0 sama 220. Terus kita taruh di 0 sama 240 ya. Kalau untuk rangkaiannya sih udah bener, nggak apa-apa kayak gitu. Oke, sudah kita solder. Nah sebenarnya nggak pakai ini, teman-teman bisa lihat nih ada elko atau kapasitor ya. Sebenarnya nggak pakai ini nggak apa-apa untuk charger aki, tapi ya namanya yang buat awalnya yang buat udah pakai ini ya nggak apa-apa lah, kita ikutin aja lah. Takut nanti dia kecewa. Nah jadi sebelum kita solder lagi, kita akan cek tegangan output dari trafo ini berapa ya. Nah kita konekkan ke stop kontak, kemudian kita hidupkan saklar nih teman-teman bisa lihat, saklar lampunya hidup nih tuh, lampunya hidup, blower juga hidup tuh. Nah akan kita cek tegangan outputnya ya. Kita taruh di voltase DC 20. Nah yang hitam untuk negatif, kabel negatif ya, output negatif. Yang merah untuk positif. Teman-teman bisa lihat tuh 12,9597 ya, anggaplah 13 volt lah. Kalau tadi kan 19 volt, sekarang 13 volt. Jadi masih bisa untuk toleransi lah untuk mencharger aki. Kalau tadi kan 19 volt, jadi overcharging dia teman-teman.
Oke teman-teman, sudah kita sambung ya kabel output dari dioda langsung ke jack buaya ya. Nih, langsung kita sambung dan kita nggak usah pakai elko atau kapasitor, karena kalau untuk charger aki sebenarnya nggak usah pakai kapasitor, nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya buat power supply untuk power ampli atau buat pengeras suara baru dipakai. Ini udah kita solder, kemudian kita solasi lah biar aman. Oke, sudah kita solasi, saatnya kita rapikan. Karena tadi rapi ya, harus kita rapiin juga ya teman-teman. Masa bongkarnya rapi, pas sudah jadi nggak rapi. Oke teman-teman, ini dia sudah kita rapikan kabel-kabelnya ya. Karena tadi waktu kita bongkar juga udah rapi, masa pas sudah selesai diperbaiki nggak rapi. Jadi udah kita rapiin, udah kita perbaiki. Dan permasalahan pada charger aki ini adalah pada line input dari sumber tegangan 220 voltnya ya teman-teman. Tadi kan di angka nih ada 0, 110 dan 220. Dia tadi ngambilnya di 0 dan 220, sementara output dari trafo ini yang paling kecil adalah 15 volt teman-teman. Jadi kalau misalnya kita taruh di angka 0 dan 220, outputnya 15 volt. Itu belum output dari dioda nanti. Ya betul aja kalau misalnya tadi tegangannya 19 volt. Jadi overcharging ini, cas-casan akinya ini. Sementara kan tegangan baterai itu 12 volt, ya paling enggak toleransinya 13,8 sampai 14 volt lah ya teman-teman. Nah, jadi udah kita modifikasi pada line input pada trafonya. Jadi kita kurangi output dari trafo itu dengan cara kita pasang atau kita konektorkan pada trafonya tegangan 220-nya diambil dari 0 dan 240 ya, supaya 15 voltnya itu berubah menjadi 12 atau 13 volt. Sehingga dapat tegangan output setelah dioda itu tetap 12 sampai 13 volt ya, teman-teman. Karena untuk tegangan normal untuk charger aki itu adalah 12 volt sampai 13,8 teman-teman. Ini udah 5 ampere, udah bagus banget. Ya akan kita coba tes ya. Kita nyalakan. Oke, lampu sudah menyala, fan juga sudah menyala. Saatnya kita coba dengan multitester. Kita cek, di sini ada port warna hitam dari multitester. Kita konekkan ke konektor warna hitam pada output charger ya, atau negatifnya dari charger. Kemudian yang port warna merah yang dari multitester kita pasang ke konektor atau output dari charger aki yang merah atau yang positif. Nah teman-teman bisa lihat tegangan outputnya 12,42 volt. Ya 12 volt lah ya kan, sudah masuk hitungannya untuk mengecas aki. Karena aki kan untuk ngecasnya itu 12 sampai 13,8 toleransinya. Kalau 19 volt kayak tadi itu ya bakal overcharging ya, bener aja kalau misalnya ini aki dicas bukannya malah penuh, malah rusak karena dia overcharging teman-teman. Oke, jadi permasalahannya yaitu pada trafonya ya, dan input dan output dari trafonya itu gak dibaca teman-teman. Masa untuk ngecas aki 15 volt itu kan ya udah overcharging banget sebenarnya itu. Apalagi sampai tadi kita ukur yang pertama itu 19 volt. Aki mana yang sanggup? Mungkin kalau untuk ngecas 2 aki secara seri oke lah untuk 24 volt, tapi kurang juga. Seharusnya kalau kita mau charger aki secara seri jadi 24 volt itu paling enggak ya 24 sampai 25 volt tegangan outputnya.
Ya, ini untuk charger aki biasa tapi 19 volt ya, overcharging banget. Jadi mungkin video tutorial bagaimana cara memperbaiki charger aki rakitan ini yang rusak ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tidak ketinggalan video terbaru dari Putra ETC. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.